Oke, baik teman-teman. Baru ini enggak, jangan cacetan terus ini, kasihan ini. Peraturannya semuanya di mute ya. Tidak ada yang Kecil. ada itu kita ulangi ya. Silahkan di mute semuanya selain Ustazah, lalu tidak ada yang chat ya biar fokus ke materi. Oke, baik. Ustazah mulai lagi, bismillah. Nah, ketika ada permasalahan atau ada gangguan di jantung atau peredaran darah, insya Allah di hadis disampaikan bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya, ya. Kalau misalkan ada penyakit yang belum ketemu obatnya, berarti itu belum ditemukan, ya. Pasti Allah menciptakan penyakit dan Allah pasti menciptakan obatnya. Seperti itu ya. Untuk yang pertama, penyakit yang berhubungan dengan jantung itu angina, ya. Penyakit angina atau angin duduk, ya, ditandai dengan nyeri dada. Karena kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung. Nah, meskipun dirasa agak ringan, tapi ini bisa membahayakan ya. Kalau parah itu bisa mengakibatkan kematian, ya. Angina atau angin duduk. Berikutnya adalah jantung koroner. Penyakit ini yang paling umum dari sistem peredaran darah yang menyerang orang dewasa. Disebabkan penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Akibatnya, aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejalanya apa? Cepat lelah, sesak nafas, nyeri gitu ya. Jadi jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Kalau ada aliran yang tersumbat, itu maka jalannya darah itu akan terganggu dan otomatis mempengaruhi kesehatan kita gitu ya, karena peredaran darah tidak lancar. Nah, yang umumnya ini salah satunya sering dialami oleh orang itu jantung koroner gitu ya, yang disebabkan oleh penumpukan lemak dan zat kapur. Nah, kalau kalian atau ada saudara kalian yang mengalami gejala cepat lelah, sesak nafas dan nyeri, itu perlu diperiksakan. Sekarang hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, ya. Jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, dapat menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, stroke, bahkan gagal ginjal. Ya, kalau kalian mungkin suka marah-marah, mungkin darah tinggi gitu ya. Kalau kita biasanya mengenalnya seperti itu. Sebenarnya enggak ya, darah tinggi atau hipertensi ini dipengaruhi oleh kerja jantung yang keras atau istilahnya jantung itu harus bekerja lebih cepat, lebih keras lagi, seperti itu. Kemudian selain hipertensi ada hipotensi, kebalikannya ini ya. Kalau hipertensi tadi darah tinggi, kalau hipotensi ini tekanan darah rendah, ya. Kalau tekanan darah berada di bawah 90/60 milimeter hektogram, sementara tekanan darah normal kurang dari 12/80. Kemudian berikutnya aterosklerosis, penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak. Hampir sama dengan jantung koroner tadi ya, ada penumpukan lemak. Ini juga selain lemak ada kolesterol dan zat sisa lainnya di dinding pembuluh darah arteri. Nah, jika penyakit ini parah bisa mengakibatkan resiko serangan jantung dan stroke. Nah, varises, mungkin kalian pernah melihat ya. Jadi varises itu tandanya itu di kulit itu kayak ada benjolan warna biru gitu ya. Nah,
Varises adalah pembuluh darah vena yang membengkak dan tampak menonjol di permukaan kulit serta berwarna keunguan. Yang sering itu biasanya di paha atau di betis gitu ya, yang sering. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena adanya hambatan pada pembuluh vena dalam mengalirkan darah. Satu vena yang berfungsi mengangkut darah ke jantung tidak menutup dengan benar. Akibatnya, peningkatan tekanan membuat pembuluh darah vena jadi membesar. Nah, varises ini biasanya yang sering itu karena keturunan. Kalau misalkan orang tua kalian ada penyakit varises, kemungkinan besar varises itu akan menurun ke kalian. Seperti itu ya. Mungkin kalau kalian punya teman yang ibunya atau ayahnya varises, kemungkinan teman kalian juga akan terkena karena ini salah satu penyakit yang menurun. Kemudian jantung, pembuluh darah, dan darah merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, fungsi darah, kalau fungsi jantung tadi kan memompa darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, fungsi darah sendiri untuk apa Ustazah? Untuk mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, mengedarkan air, kemudian mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, yaitu sel darah putih, menjaga kestabilan suhu tubuh, mengatur keseimbangan asam basa. Nah, ini fungsi darah. Jadinya jantung memiliki fungsi, darah juga memiliki fungsi tersendiri. Nah, kalau ada gangguan pada darah, kalau tadi kan jantung ya, penyakit varises itu jantung, kemudian jantung koroner itu jantung. Nah, darah, jika ada gangguan di darah, juga akan mengakibatkan gangguan atau penyakit. Salah satunya anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan jadinya HB-nya, hemoglobinnya di dalam darah itu rendah. Ya. Apa penyebabnya? Karena kurang makan makanan yang mengandung zat besi. Kemudian adanya pendarahan hebat, mungkin habis kecelakaan atau luka yang sehingga darah keluar. Kemudian gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Nah, ciri-cirinya seperti apa kalau orang yang anemia? Mudah lelah, sering pusing, lemah, wajah pucat. Ya. Nah, untuk antisipasinya bagaimana Ustazah? Sering makan makanan yang mengandung zat besi seperti brokoli, bayam, ikan, kacang-kacangan, dan daging sapi. Tuh anemia. Nah, sekarang kanker darah atau leukemia. Ini ya, ini salah satu contoh anak yang mengalami leukemia. Apa sih Ustazah yang menyebabkan leukemia? Sel darah putih yang perbanyak diri tanpa terkendali. Kondisi ini mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah, sehingga jumlah sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Akibatnya tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Jadi tanda-tandanya itu mimisan salah satunya ya, sering mimisan. Kemudian perlu adanya donor darah, karena darahnya kurang ya, sel darah merahnya kurang. Kebanyakan sel darah putih. Kemudian hemofilia. Nah, hemofilia ini lainnya yang menyebabkan darah sulit membeku. Ya, jadinya ketika kalian luka, misalkan darahnya tidak cepat membeku itu tidak cepat berhenti, itu juga harus kalian waspada ya. Karena ada salah satu ratu gitu ya, ratu insya Allah di Inggris ya. Ratu di Inggris itu yang mengalami penyakit hemofilia. Ketika kecelakaan, darahnya sudah keluar semua, tidak bisa membeku, jadinya darahnya terus mengalir, tidak bisa berhenti, akhirnya meninggal, sampai meninggal. Itu ya. Nah, ya, maupun diobati apa itu sulit berhenti. Thalassemia merupakan kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetik atau keturunan. Ya. Yang disebabkan oleh protein yang ada di dalam darah merah tidak berfungsi secara normal. Nah, ini
Sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang diangkut ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejalanya yaitu mudah lelah, lemas, sesak nafas, dan anemia. Nah, demam berdarah. Kalau demam berdarah semuanya sudah tahu ya. Demam berdarah ini disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk apa? Ada yang tahu? Aedes aegypti. Ya, Aedes aegypti. Jadinya virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya. Sering ini dialami ketika musim penghujan ya, salah satunya. Jadinya membuat jumlah trombosit dan leukosit menjadi menurun. Ya. Dan ini kalau dibiarkan bisa mengancam jiwa. Gitu ya. Nah, bagus ada masyarakat ya, gaya hidupnya itu mempengaruhi. Ketika tidak menjaga kesehatan maka mudah terserang penyakit. Kemudian lingkungan yang bersih akan membuat penyakit itu menghilang atau penyakit tidak mudah menyerang kita. Kemudian pelayanan masyarakat, adanya klinik kita akan mudah cek kesehatan. Kalau daerahnya jauh dari klinik maka kita akan kesulitan untuk cek kesehatan, maka akan kemungkinan besar kita mudah terserang penyakit. Kemudian keturunan ini tadi sudah beberapa penyakit tadi disebabkan oleh keturunan juga, gitu ya. Nah, caranya gimana Ustaz agar kita selalu sehat? Nah, salah satunya berolahraga secara teratur, ya. Minimal 30 menit setiap hari. Tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat secara teratur, tidak sebagai perokok aktif maupun pasif. Jadi, Ustazah, aku lo nggak ngerokok. Ya, kalian nggak ngerokok, kalian harus menghindari perokok. Jadinya, ketika ada orang yang merokok, sebisa mungkin kalian menghindar, karena itu juga berbahaya meskipun kalian tidak merokok. Ya, ketika kalian tidak merokok, tapi kalian kena asap, itu namanya perokok pasif, dan itu juga berbahaya. Itu ya. Kalau kemarin kalian belajar tentang hak dan kewajiban, nah, ini ada satu lagi tentang tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu dalam kamus bahasa Indonesia, keadaan di mana seorang wajib menanggung segala sesuatu, ia berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberi jawab dan menanggung akibatnya. Jadi tanggung jawab, insya Allah sudah paham ya. Ketika kalian merusakkan pensil teman, mematahkan pensil teman, kalian harus mengganti. Itu bentuk tanggung jawab kalian. Ketika kalian membuang sampah tidak pas di tempat sampah, kalian harus mengambilnya untuk dimasukkan ke tempat sampah. Itu bentuk dari tanggung jawab. Nah, ada juga pengertian lain tanggung jawab adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, tanggung jawab dapat pula diartikan sebagai wujud kesadaran atas kewajiban. Ya, contohnya banyak sekali ya. Menolong tetangga, memelihara ketertiban, meningkatkan rasa solidaritas, dan berperan aktif dalam musyawarah. Mungkin itu ya dari Ustazah Ria. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustazah Nurul. Mohon maaf jika ada salah. Ustazah Ria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustazah Ria sudah menyampaikan materinya. Mohon teman-teman tidak mencoret-coret. Sekali lagi ya, peraturan kita selama materi diberikan, tolong konsentrasi, chat dihentikan terlebih dahulu, tidak coret-coret materi karena pasti nanti tertutup. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah akan sampaikan berikutnya adalah materi tentang bahasa Indonesia. Kalau kemarin lewat video, materi yang disampaikan tentang apa, teman-teman? Tentang apa? Ya, tentang pantun ya. Oke.
Oke, bentar ya teman-teman. Tentang pantun. Nah, pantun dalam bahasa sehari-hari kalau kita melakukan percakapan mungkin jarang kita lakukan ya. Yang kita pakai dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa komunikatif. Nah, kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun itu sendiri apa? Nah, ini. Ya. Kita belajar tentang pantun. Pantun adalah berasal dari kata patun. Ya. Dari bahasa Minangkabau, orang Minangkabau sana ya. Minangkabau ada di pulau mana, teman-teman? Sumatera, ya. Artinya patuntun itu penuntun. Pantun merupakan salah satu karya sastra lama yang juga disebut sebagai puisi lama. Kalau ada karya sastra lama berarti ada karya sastra baru. Ada puisi baru. Bedanya apa? Puisi baru mungkin kalian sudah banyak mengenal ya. Puisi baru itu tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang harus kalian ikutin. Jadi bebas untuk menuliskan kata-katanya. Kalau puisi lama yang tergabung di sastra lama itu ada aturan yang harus kalian ikuti. Jadi dalam penulisannya, dalam bertutur kata itu tidak sembarangan ya. Nah, aturannya apa untuk pantun? Ya. Tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 lari. Bait itu apa? Kalau dalam bahasa tulisan kalian menulis itu paragraf. Bait itu paragraf. Terdiri dari 4 baris. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi nanti kalau kalian menulis nggak usah diberi nomor. Cukup itu menandakan ada 4 baris, itu sudah betul. Nah, syarat yang kedua, cirinya tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kalau kurang bagaimana Ustazah? Kalau lebih kurang dari 8 atau lebih dari 12 apa bisa disebut pantun? Sudah tidak bisa disebut pantun lagi ya. Karena ini termasuk dalam sastra lama, banyak jenisnya. Ada ada yang lainnya itu sudah tidak termasuk pantun kalau kurang dari 8 atau sudah lebih dari 12. Kalau masih di antara 8 sampai 12 itu bisa disebut sebagai pantun. Ya. Terus yang ketiga cirinya rima. Bentar ya. Nah, ya ini ya. Kemudian yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah ABAB. Rima itu bunyi. Bunyinya. Bunyi di setiap akhir kalimat itu ABAB. Artinya di sini ya teman-teman, bukan artinya itu bunyinya ABAB. ABAB itu di sini rumusnya aja. Jadi di baris pertama kalau bunyinya itu misalnya U, ini rumus ya, ABAB ini rumus. Di baris pertama itu akhirannya bunyi U, berarti nanti di baris ketiga harus juga bunyinya U. Terus B ini di baris kedua nanti bunyinya misalnya I, berarti nanti di baris ketiga, baris keempat bunyinya juga harus I. Jadi sudah punya pasangan masing-masing. Ya. Baris pertama berpasangan dengan baris ketiga. Baris kedua berpasangan dengan baris keempat. Ya, selalu begitu. Kemudian syarat yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sampiran itu apa? Kata pengantarnya, seperti mengantarkan ke maksud pantun itu apa sih? Nah, itu ya. Kemudian baris ketiga dan keempat merupakan isi. Isi ini terjemahan dari
maunya pantun ini menyampaikan apa. Nah, itu ya. Jadi kalian harus paham ini 5 ciri ini. 1, 2, 3, 4 ini harus dipahami betul. Ciri-cirinya. Contohnya sekarang. Nah, ini ya. Beli baju di pasar Kenari. Pilih yang pas, longgar. Berolahragalah setiap hari. Seperti tadi yang sudah disampaikan di materi Ustazah Ria ya. Badan sehat dan tetap bugar. Sekarang coba kita kupas dari ciri-ciri pantun tadi. Ada 4 baris ya. Tiap bait, ini bait ada 4 baris. 1, 2, 3, 4 ya, sudah masuk. Kemudian ri ada berapa kata di setiap baris? Antara 8 sampai 12 ya. Kata nih, beli baju di pasar Kenari. Maaf. Dulu kok naik. Beli itu 2, BA baju 3, 4. Di 5, pa 6, sar. Jadi penggalan suku kata ya. Beli, beli. Ini terhitung 2. 1, 2. Baju 3, 4. Di 5. Pasar, pa berapa? 6. Sar 7. Kenari ke 8. Nah 9. Ri 10. Ya, berarti sudah masuk. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Jadi memilih, memang kata-katanya memilih. Terus syarat yang ketiga, kita lihat rima di belakang. Pada baris yang pertama, akhirannya berbunyi I. Sekarang kita lihat yang baris ketiga. Akhirannya juga sama-sama berbunyi I. Nyambung kan? Sekarang baris yang kedua. Pilih yang pas, jangan longgar. Gar, ar. Akhirannya rimanya yang keempat. Terakhirnya juga ar. Ar, ar. Sama-sama bunyi. Berarti yang Ustazah contohkan di sini sudah bisa dibilang sebagai pantun. Nah, isinya apa? Isinya ini termasuk pantun apa? Nanti kita lihat. Ada jenis-jenisnya. Ya. Sekarang kita coba lihat yang berikutnya. Apakah ini termasuk pantun juga? Coba kita baca bareng-bareng. Gadis cantik pakai kerudung. Warnanya serasi, terlihat indah. Gunakan juga sepatu dan kaos kaki agar tampak semakin berisi. Nah, kita lihat ada 4 baris. Betul. Warnanya serasi. Ya. Sekarang kita lihat suku katanya apakah antara 8 sampai 12. Kita lihat baris yang pertama. Ga 1, dis 2, can 3, tik 4, pa 5, pai 6, ke 7, ru 8, dung 9. Sudah masuk ya. Nah, sekarang kita lihat syarat yang ketiga rimanya. Cari pasangannya, baris 1, pasangannya baris ketiga. Gadis cantik pakai kerudung. Dung, akhirannya Baris ketiga apakah juga? Ternyata bunyi rima di baris ketiga bunyinya I. Ya, sama ya, teman-teman. Berarti tulisan ini contoh yang Ustazah berikan yang kedua ini kan pantun karena rimanya tidak memenuhi rumusnya, harus sama bunyinya. Ya. Coba lihat yang kedua, indah, dah akhiran akhir. Baris yang keempat pasangannya bunyinya si, tidak nyambung. Berarti contoh ini bukan termasuk pantun. Ya, sudah paham ya teman-teman? Nanti gimana
bikin pantunnya, ya kalian memang harus banyak baca, banyak mempunyai kosakata karena kata yang dipakai memang harus biar sama. Terus termasuk apa ya kalimat-kalimat ini? Sekarang kita lihat. Nah, jenis-jenis pantun. Banyak sekali jenis-jenis pantun dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu berdasarkan usia pendengarnya, karena dulu pantun itu tidak ditulis. Ya, dulu asal muasalnya pada zaman buyut-buyut ya, buyut-buyutnya sana itu pantun itu dilisankan, diucapkan ya. Sekarang pantun itu menjadi karya yang tertulis. Nah, berdasarkan usia pendengarnya, pantun dibagi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Ya. Kemudian berdasarkan isinya dibedakan menjadi 4. Ada pantun jenaka atau pantun yang lucu-lucuan, pantun nasihat, pantun teka-teki atau pertanyaan. Di akhir baris keempat itu pasti berupa pertanyaan kalau pantun teka-teki ini, teka-teki. Kemudian yang keempat adalah pantun agama. Contohnya sekarang, coba lihat ini ya. Ambil segulung rotan saga. Sudah diurut, sudah diambil, mari diurut. Duduk termenung si harimau tua, melihat kambing mencabut janggut. Nah, kira-kira masih ada ya waktunya? Ya,